Pemirsa, gelombang PHK massal masih membayangi industri padat karya seperti industri tekstil dan juga industri alas kaki. Pekan lalu, produsen sepatu olahraga merek kelas dunia PT Nikomas Gemilang menawarkan paket pengunduran diri bagi 1.600 karyawannya. Sebelumnya pada tahun 2022, Disnaker Trans Jawa Barat menyebut lebih dari 43.000 pekerja garmen terkena PHK. Kenapa gelombang PHK ini masih terjadi? Apakah gelombang PHK ini menandakan lesunya industri tekstil dan juga industri alas kaki Indonesia? Bagaimana nasib para pekerjanya? Kita akan membahasnya bersama dengan Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen, Retma Gita Wirawasta, dan juga Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia, Mirah Sumirat. Pak Retma dan Bu Mirah, selamat siang. Selamat siang. Ya. Siang, Pak. Baik. Saya ingin bertanya ke Pak Retma dulu ya, Bu Mira. Pak Retma, PHK yang terjadi sekarang ini di industri tekstil sudah mencapai puncak atau masih diperkirakan akan terus terjadi di tahun ini, Pak Retma? Kalau puncak sih belum ya. Jadi kalau kita lihat kondisinya sekarang kan juga sebetulnya sudah kita warning sejak awal kuartal 3, awal kuartal 4 gitu ya. Kita sudah warning bahwa ini kalau tidak ada kebijakan atau tidak ada tindakan dari pemerintah, maka akan terus-terusan ini memang kondisi global dan kondisi di pasar domestik yang tidak begitu. Jadi ini fenomena seperti ini kalau kemarin-kemarin kan digunakan, tapi kalau sekarang sudah mulai tahun PHK sudah clear. Kalau kemarin hanya dirumahkan, sekarang masih ada PHK. Bahkan beberapa perusahaan juga sudah mulai menjual aset yang kita lihat di platform online itu ada perusahaan yang menjual produknya di barat. Pak Retma, data dari Kementerian Perindustrian ada laporan di November tahun lalu, Pak, 2022, di industri tekstil, produk tekstil dan garmen, itu 92.149 pekerja sudah terkena PHK. Itu betul atau tidak? Lalu kondisi sekarang itu bertambah atau memang masih sebanyak itu, Pak? Itu betul ya. Jadi memang itu kan yang melapor ya. Artinya yang melapor, yang tidak melapor juga lebih banyak daripada itu. Kalau sekarang posisinya tentu lebih banyak daripada itu kan data kami perkirakan itu cuma di atas di angka kisaran 150 ribu karyawan yang sudah data dirumahkan atau yang tempatnya itu terus. Baik, saya ingin mengecek dari sisi pekerja, Bu Mirah, apa benar informasi itu jumlah yang terkena PHK, Bu, di industri tekstil? Kalau dapat data dari Kementerian Perindustrian, November tahun lalu 92 ribuan yang lapor ini, Bu. Kalau yang Bu Mira dapat informasinya seperti apa, Bu? Baik, jadi yang pertama ini sudah mulai sejak tahun 2020, sejak pandemi COVID. Jadi memang banyak sekali sektor-sektor perusahaan yang melakukan PHK massal, tetapi memang alasannya karena pandemi COVID 2020-2021. Kemudian masih dilanjutkan di 2022 ini, gitu ya, dengan alasan mereka terutama untuk perusahaan-perusahaan sektor garment, alas kaki, sepatu ya, karena mereka beralasan karena perang Ukraina dan Rusia yang notabene mempengaruhi negara-negara Eropa yang lebih banyak dan lebih besar konsumennya, buyernya dari Eropa. Nah, atas nama itu kemudian kawan-kawan pengusaha di sektor garment, alas kaki, kemudian sepatu itu juga melakukan PHK. Kalau dari informasi yang kami terima gitu ya, jumlah data yang kami dapatkan, tapi saya ngambil yang 2022 aja ya. 2022 ini sudah mencapai angka kurang lebih hampir 15 ribuan. Itu terjadi di Bandung, Jawa Barat. Nah, tapi kalau untuk Nikomas memang ini baru terjadi. Dan memang sebelumnya yang saya dapat informasi dari kawan-kawan serikat pekerja di sana itu bahwa ini sebelumnya mereka sudah dibicarakan sama serikat pekerjanya. Sebenarnya masalahnya sangat mudah gitu ya. Toh kawan-kawan pekerja buruh itu yang mengetahui persis gitu ya bagaimana
pesanan itu turun. Oke. Kan hari-harinya mereka mengetahui bagaimana jumlah produksi mereka meningkat atau Drop. turun. Ya. Ketika pekerja buruh itu tahu produksinya turun, pastinya saya yakin kawan-kawan pekerja buruh sektor manapun ya, Oke. itu sangat memahami gitu ya. Baik, Sangat baik. memahami. Ini adalah bagaimana mereka diajak bicara. Bu Mira, Diajak itu bicara. tadi angka 15.000 yang Ibu katakan tahun Yang di Bandung, 2022 Jawa Barat. dari Sektor Bandung itu Bandung. maksudnya tekstil, produk tekstil ya? Tekstil. Oh, tidak termasuk alas kaki? Enggak, belum. Baru tekstil. Oke. Sejauh ini Bu Mira, yang teman-teman yang terpaksa kena PHK, itu penyelesaian hak-haknya berjalan dengan baik seperti yang Ibu Mira dengar, atau memang harus diperhatikan lebih lagi? Yes, ini perlu saya sampaikan bahwa ini juga karena dampak Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law. Oke. Karena dalam Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law ini menghilangkan uang pesangon, jadi menghilangkan hak-hak pekerja buruh dalam hal dia ter-PHK. Contoh nih ya, kalau dia mengundurkan diri, mereka kerja buruh ini nggak dapat apa-apa, hanya dapat uang pisah ya, uang penggantian hak, artinya bukan uang pesangon. Oke. Kemudian yang kedua, mereka pilihannya dua, mengundurkan diri atau di PHK. Nah, ketika perusahaan itu mengalami efisiensi, mengalami kerugian dan sebagainya, maka hak pesangonnya itu dari 9 kali nih dipotong lagi jadi 0,5 kali gitu. Bisa dibayangkan 9 kali upah dipotong lagi, dipangkas lagi jadi 0,5. Oke, Bu Mira. Nah, Bu Mira, itu kan arti dari Undang-Undang Cipta Kerja yang kemarin diperpukan pemerintah. Ke kondisi real di lapangan yang Bu Mira dengar dari teman-teman itu seperti apa? Kalau secara real ya, khusus yang di Komas nih, mereka ditawarkan memang uang pesangonnya, tetapi uang pesangon terkait dengan pengunduran diri secara sukarela tadi. Balik lagi saya bilang ada dua pilihan yang mereka sampaikan. Oke. Satu, mereka mengundurkan diri dengan konsekuensi nggak ada uang pesangon, atau mereka pengunduran diri secara sukarela dengan secara mereka memberikan haknya itu tadi yang saya sampaikan. Sukarela ini dapat berapa kali gaji, Bu? 0,9 kali, Kak. 9 kali gaji dipangkas lagi 0,5 itu. Yang sukarela 0,5. untuk Nikomas ini? Iya. Oke. Jadi ini berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja yang sekarang sudah diperpukan begitu ya? Iya, betul. Tidak ada sama sekali yang lain, Bu, yang ditawarkan oleh Nikomas yang Ibu dengar? Belum, saya belum dapat update-nya. Belum dengar ya? Semoga memang itu ketelingsut sih, menyusul. Tapi saya ingin ke Pak Redma lagi. Pak Redma, kalau melihat ini kan PHK juga sebenarnya untuk pengusaha opsi terakhir ya. Pengusaha kan yang namanya orang mau berusaha, ingin terus berlanjut, ingin dapat profit juga begitu. Tidak ada step-step lain Pak sebelumnya, misalnya katakanlah dirumahkan dulu, tahanlah sampai akhir tahun ini, karena kan kalau kita lihat di Amerika Serikat ini inflasi pelan-pelan sudah mulai terkendali nih Pak. Harusnya kan ordernya mungkin di akhir tahun ini bisa naik lagi. Tidak diusahakan itu Pak Retno? Itu kan sudah dilakukan di kuartal 4, kuartal 3, kuartal 4 kan kita kan tidak langsung melakukan PHK ya. Makanya pada waktu itu ada yang dirumahkan sementara, kita juga ngatur jadwal karena begitu order turun order untuk perusahaan kan turun jauh, kita kan hanya dirumahkan, ada yang mengurangi jam kerja yang biasanya seminggu 6 hari kita jadi 3 hari 4 hari gitu ya, diatur jadwalnya jadi sama-sama kebagian kerja gitu. Tapi kan dengan kondisi itu kan juga bagaimana masing-masing perusahaan terkait dengan cash flow-nya, kekuatan cash flow-nya. Kalau dengan ordernya hanya sedikit tapi pekerjaan masih tetap sebesar itu gitu ya, sedangkan ada juga hal-hal lain yang kita mintakan sama pemerintah terkait pengurangan jam nyala PLN gitu ya, terus pasar domestiknya. Ini kan kalau kemarin itu ada alasan bahwa kinerja menurun karena pasar ekspor. Seperti pasar domestik kita juga besar gitu ya. Nah, sampai sekarang kan belum ada tindakan yang nyata gitu dari pemerintah apa yang kita minta ya. Jadi kekuatan cash flow kita kan makin lama makin terus-terusan tergerus ya. Jadi opsi terakhir ya tentu PHK gitu. Pak Redma, kalau kami sempat berbincang dengan pengusaha sepatu. Mereka mengatakan bahwa kalau produk yang tadinya diekspor lesu, order turun, itu tidak bisa serta-merta dilempar ke pasar lokal karena memang kualitas dan harganya terlalu mahal untuk pasar lokal. Kalau untuk industri tekstil tidak bisa Pak untuk dialihkan saja ke pasar dalam negeri Pak Redma?
tekstil itu sangat gampang, itu bisa dialihkan. Jadi memang kalau kita ngelihat barangnya itu kan kalau misalkan untuk branded dari Eropa, dari Amerika itu kan nggak mungkin dijual ke pasar domestik. Tapi begitu nggak ada order kan banyak lain yang kosong, produksi yang kosong. Itu bisa diisi oleh branded lokal. Nah masalahnya branded lokal juga nggak mau ngisi itu, nggak mau order itu karena barang-barang impor di dalam negeri penuh gitu. Jadi yang harusnya yang kosong itu bisa diisi oleh lain-lain, yang kosong itu bisa diisi oleh branded lokal. Ya begitu melihat ke pasar dalam negeri udah banyak barang-barang impor, jadi branded lokal pun juga nggak mau order. Persisnya barang impor di dalam negeri penuh itu maksud Pak Redma itu apa ya? Brand siapa gitu? Nggak brand. Jadi memang kalau kita ngelihat kondisi di pasar dalam negeri itu kan di kuartal 3 itu kan barang-barang impor mulai masuk karena memang kalau kita bicara di kuartal 2, kuartal 1 kan kontainer kan susah. Terus juga freight cost kan mahal. Jadi barang-barang impor juga agak loyo masuk ke sini. Plus juga dari Kementerian Perdagangan tidak mengeluarkan izin impor. Nah, tapi begitu di kuartal 3 awal mulai freight cost-nya mulai turun, Kementerian Perdagangan keluarin izin impor yang sangat-sangat besar gitu ya. Nah, barang-barang juga masuknya makin banyak, yang masuknya bukan hanya kain dan atau benang, yang paling banyak juga adalah garment-garment, nah termasuk juga pakaian bekas gitu ya, di dalam negeri juga banyak, itu yang membuat dalam negerinya nggak bisa dimanfaatkan oleh kita. Bagaimana kita menyiasati kondisi yang memang tidak mengenakan ini, kita akan bahas di bagian berikut. Pak Redma dan Bu Mira tahan dulu, kita harus jeda sebentar dan pemirsa tetap bersama kami. Zona Bisnis segera kembali. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Kita masih membicarakan bagaimana dampak atau bagaimana kondisi terkini PHK yang melanda industri-industri padat karya. Kita masih bersama dengan Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Redma Gita Wirawasta dan Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia Mira Sumirat. Saya ingin ke Bu Mira lagi. Bu Mira, memang perusahaan kan kelihatannya juga tidak mudah ya kondisinya sekarang, dan ini juga tadi sudah Ibu sempat singgung mengenai dampak dari Undang-Undang Cipta Kerja yang baru. Kalau Anda melihat, Bu Mira, komunikasi dari perusahaan, kita fokuskan ke industri tekstil, produk tekstil dan alas kaki dulu ya Bu Mira ya. Itu sejauh apa hubungan industrial antara perusahaan dan karyawan? Apakah memang karyawan memang sudah tahu kondisi sulit yang dihadapi, atau ada juga perusahaan-perusahaan yang masih belum menyatakan kondisi sesungguhnya, Bu Mira? Ada dua kondisi. Yang pertama, perusahaan yang memang memberikan informasi secara terbuka, secara transparan, secara jujur kepada pekerjanya. Dan itu ketika kondisi itu terjadi, ketika ada serikat pekerja, serikat buruhnya di dalam perusahaan tersebut. Tapi ada satu kondisi lain, ada perusahaan yang tidak menginformasikan kondisi perusahaannya, dan itu terjadi karena tidak ada serikat pekerjanya. Nah, kondisi yang pertama tadi saya sampaikan itu cenderung bagus hubungan industrialnya. Ketika terjadi memang kelesuan, mereka mengkomunikasikan. Salah satunya seperti yang di Nikomas. Nikomas itu salah satu contoh yang bagus kalau menurut saya, karena sebelumnya manajemen sudah menyampaikan itu kepada pekerja buruhnya dan sudah melakukan cara-cara yang tadi dirumahkan gitu ya, kemudian lembur ditiadakan, kemudian diganti atau dibagilah ya shift-shiftnya seperti itu. Nah, tetapi yang ada lagi yang tadi kondisi yang kedua nih, mereka tiba-tiba saja menghilang dari Indonesia. Orangnya, maksudnya direktur-direkturnya kabur. Itu artinya karena mereka bukan dari Indonesia atau bagaimana, Bu? Kabur dari Indonesia. Bukan kabur orang Indonesia. Bawa uang buruhnya untuk gaji buruhnya. Bukan orang Indonesia, Bu, maksudnya? Bukan orang Indonesia, bukan. Kan kebanyakan memang ini kan perusahaan-perusahaan TNA ya. Asing ya. Ya, jadi perusahaan asing. Jadi memang mereka kabur sambil bawa uangnya pekerja buruh, ditinggalin tuh sama mesin-mesinnya, karena kebanyakan pelakunya mereka itu adalah kontrak dan alat-alatnya Lebih banyak yang mana, Bu? Yang memang sudah punya komunikasi yang bagus karena juga ada serikat? Lebih banyak yang kondisi yang kedua yang tidak memiliki komunikasi yang bagus. Lebih banyak yang kedua. Itu di industri mana, Bu? Yang tekstil atau alas kaki juga? Tekstil ya, kalau alas kaki lebih baiklah karena kan mereka ini ya branded gitulah, dan biasanya pihak buyer itu mereka selalu meminta ada serikat pekerjanya gitu biasanya. Nah, itu di garment, di tekstil yang biasanya yang punya
kelakuan yang tadi menyimpang tadi, kelakuan Iya, menyimpang. iya. Nah, terus Ah, ya, silakan, ya silakan, terus Bu. jadi ada lagi nih yang pemain juga yang quote unquote yang menyimpang tadi, mereka pindah ke tempat yang upahnya lebih murah, kayak ke Boyolali, kayak ke Pacitan gitu ya. Iya. Ini demi untuk menghindari upah yang versi si pengusaha itu tinggi, mereka kemudian pindah Oke. dari Ikut pindah. Jakarta Jabodetabek kepada Karyawan ikut pindah tidak, Bu? daerah. Ya, Karyawannya ikut pindah tidak? nah ini masalah nih. Karyawannya dibilang kamu kalau pindah, ayo Ah, silahkan. Tapi oke. kalau nggak mau ikut pindah, kamu dianggap mengundurkan diri dan itu nggak dikasih pesangon tuh. Oh, Karena kan iya. tadi dipilihnya dua, kamu ikut pindah, ayo sama kita bekerja lagi. Oke. Tapi nanti upahnya disesuaikan dengan daerah sana. Tetapi yang kedua, kalau kamu nggak ikut pindah, artinya kamu berarti mengundurkan diri. Oke. Berarti perusahaan nggak. Nah itu kondisi yang terjadi di lapangan yang kami hadapi sehari-hari. Baik, Pak Retma, tadi kembali ke masalah mencari solusi ya, alternatif pasar untuk produk tekstil itu tidak ada, Pak. Apakah memang benar-benar hanya Amerika Serikat dan Uni Eropa atau Eropa saja, tidak bisa benar-benar cari pasar baru begitu, Pak Retma? Iya, memang kan seluruh dunia itu pasar utamanya untuk komoditas seperti tekstil, garment, alas kaki gitu kan. Pasar utamanya kan hanya Uni Eropa, Jepang, sama Amerika Serikat. Ya. Begitu juga dengan komoditas-komoditas lain juga kan sama, pasar utamanya 3 negara itu. Jadi kalau misalkan negara-negara lain di Afrika atau di Asia, di Asia termasuk atau di Amerika Latin gitu ya, begitu pasar itu terganggu, mereka pun jadi terganggu. Makanya kalau kita ngelihat data dunia, kan yang hanya beberapa negara yang ekonominya masih baik, termasuk Indonesia. Jadi sebetulnya pasar utama yang paling besar itu, yang paling potensi itu ya pasar Indonesia gitu ya. Kalau kita lihat pasar Asia misalnya, pasar Asia juga masih lumayan, tapi Cina, sekali lagi Cina, Bangladesh, Vietnam, itu kan produsen tekstil dan alas kaki juga. Ketika pasar mereka terganggu ke Amerika Serikat dan ke Uni Eropa, otomatis mereka akan mencari pasar lain, dan pasar Asia menjadi santapan mereka gitu ya, termasuk Indonesia. Jadi pasar yang masih paling bagus itu sebetulnya Indonesia. Maka India melakukan proteksi pasar yang sangat tebal gitu ya bariernya, karena mereka tahu pasar domestik India itu besar, dan jangan sampai dimasuki oleh pasar-pasar oleh Cina, oleh Vietnam, oleh Bangladesh. Jadi produk Pak Retma dan teman-teman tidak bisa masuk ke India begitu? Iya, di India susah karena di India mereka menerapkan anti dumping, menerapkan safeguard, ada semacam tata niaga juga, kuota impor, jadi agak susah juga masuk India. Baru kemarin kita kena perpanjangan, bahkan yang ini namanya perpanjangan anti dumping untuk saat viskos misalnya juga kita kena, untuk yang nilon juga kita kena, untuk yang polyester juga kena anti dumping. Jadi mereka melakukan itu untuk menyelamatkan industri dalam negerinya karena ekspornya memang agak sulit. Untuk kondisi dalam negeri sendiri, Pak Retma, dilakukan hal yang sama tidak oleh pemerintah Indonesia seperti yang dilakukan pemerintah India di pasarnya di sana? Oke, untuk beberapa kebijakan sudah ada. Kita ada anti dumping, ada safeguard, terus ada tata niaga. Nah, tapi efektivitas dari pelaksananya di lapangan itu yang kacau gitu ya. Karena misalkan kita ada safeguard misalkan, tapi juga banyak impor-impor yang melakukan pelarian HS. Jadi yang harusnya dia bayar safeguard, jadi nggak bayar safeguard. Terus kalau kita melihat sekarang impor borongan gitu ya, yang ada under invoice atau under volume, misalkan satu kontainer harusnya 20 ton, dia tulis di PIB-nya hanya 15 ton, artinya 5 ton itu kan nggak bayar pajak, jual sampai nggak bayar PPN. 5 ton itu kan kecil hanya satu kontainer, tapi kalau satu bulan datangnya ribuan ton kan jadi sangat-sangat besar. Sedangkan kita dalam negeri kan harus bayar PPN dari hulu sampai hilir. Nah ini ya jadi nggak bersaingnya nggak fair gitu. Pak Retma, kondisi ini kalau teman-teman di pengusaha tekstil ya, di asosiasi Pak Retma dan teman-teman, perkirakan itu akan sampai kapan, Pak? Karena saat kita bicara tadi sebelum ini saya menyampaikan berita bahwa inflasi Amerika Serikat itu perlahan tapi pasti sudah mulai turun, Pak. Harapannya kan kondisi di sana lebih baik, akhirnya order produk Bapak bisa kembali naik. Itu sampai kapan prediksinya, Pak? Kalau di sana membaik, misalkan Amerika membaik ya, tapi kan Amerika kalau dilihat dari persentase kan sekitar 30% kita ekspor ke Amerika, 30% juga kita ekspor ke Uni Eropa ya. Begitu membaik itu memerlukan waktu sekitar lebih dari 4 bulan
supaya kita bisa ini lagi, karena kalau kita melihat sekarang kondisi retail, brand-brand yang ada di Amerika, brand di Uni Eropa itu overstock itu yang membuat mereka mengurangi ordernya ke Indonesia, ke negara-negara produsen, karena overstock. Tentu begitu mereka membaik, mereka akan menghabiskan stoknya dulu yang lama. Pak Redma, kalau dalam kondisi sekarang ini kan memang PHK sudah dilakukan, apakah ada semacam gentleman agreement dengan karyawan yang terpaksa ter-PHK untuk pada saatnya perusahaan bisa kembali bangkit beroperasi, mereka duluan yang akan dipakai atau diajak untuk bekerja sama? Ada seperti itu tidak, Pak Redma? Ya, itu pasti ya. Jadi kondisinya sama seperti COVID ya. Waktu kita COVID pun kan dirumahkan sementara gitu ya. Bahkan ada yang sampai PHK gitu kan. Tapi begitu kondisinya bagus lagi, nah mereka masuk lagi. Karena juga kan nggak mungkin dari sisi skill kan nggak mungkin kita langsung terima yang betul-betul baru dan kita harus melatih lagi ya, karena kalau perlu cepat ya pasti yang lama akan masuk lagi dengan skill yang mereka punya. Oke. Sedikit Pak Redma ini ingin tahu, tadi sempat sudah disentuh Bu Mira, Perpu atau undang-undang, katanya sih Perpu Cipta Kerja ini mirip sekali dengan undang-undang. Itu membantu atau tidak sih untuk dunia usaha, terutama di kondisi yang katanya kan mengancam ya karena resesi global ini? Industri tekstil dan alas kaki sudah merasakan dampaknya. Perpu Cipta Kerja itu membantu tidak untuk pengusaha, Pak Redma? Iya, tentu kalau untuk kami membantu ya, karena kan kita perlu kepastian hukum ya. Kalau kemarin ada kasus gitu ya di kami misalkan terkait dengan upah minimum ya, yang harusnya kita pakai UU Cipta Kerja, tapi PP 36 tahu-tahu dari Kemenaker mengeluarkan Permenaker 18 yang tidak sesuai dengan PP 36. Ini kan, dan itu dilakukannya secara tiba-tiba gitu ya kan. Sedangkan kalau perusahaan kan dia kan perlu perhitungan jangka panjang gitu. Mereka sudah melihat pakai PP 36, menghitungnya tahu-tahu pakai Permenaker 18. Jadi upah tenaga kerja yang harus dibayarkan kan jadi naik miliaran. Nah, ini jadi ngacaukan perhitungan kalkulasi perusahaan. Apakah gitu. Salah satu Pak Redma, apakah salah satu manfaat Perpu Cipta Kerja itu adalah meringankan dalam tanda petik beban pengusaha supaya kemudian tidak perlu membayarkan pesangon yang lebih banyak bagi buruh begitu? Bukan, memberikan kepastian, bukan masalah pesangon atau besarannya. Oke, kalau besarannya fix itu ya, besarannya sebesar 5 gitu ya. Berarti 5 gitu. Jangan kita sudah menghitung 5 untuk 1 tahun ke depan, tahu-tahu jadi 9 gitu. Nah, itu kan itu mungkin kalkulasinya menjadi kacau lagi. Harusnya kita dapat order, tahu-tahu 9 ya kita jadi cancel order. Baik, Bu Mira, untuk Perpu Cipta Kerja Anda lihat lebih menjamin hidup dari buruh atau malah seperti yang tadi sempat Anda katakan melemahkan posisi buruh? Ya, sejak awal saya ditanya bahwa Perpu Cipta Kerja itu untuk siapa, kepentingannya saya pastikan ini untuk kepentingan pengusaha atau juga pemodal. Itu udah clear karena memang disambut sangat bahagia dan baik gitu ya dengan seluruh pengusaha dan pemodal. Tetapi Perpu Cipta Kerja nomor 2 tahun 2022 ini membuat mengakibatkan penolakan dari buruh dan pekerja, karena memang kenyataannya isi daripada Perpu Cipta Kerja itu sama, copy paste, beda-beda sedikit lah dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah kami tolak sejak pada saat sebelum maupun setelah ditandatangani Undang-Undang Cipta Kerja. Cuma saya mau koreksi sama Pak Redma bahwa kan katanya selalu pemerintah maupun pengusaha bilang ini kita butuh dengan kepastian hukum ya. Padahal tanpa Perpu pun sudah ada, nggak perlu khawatir tentang kepastian hukum, sudah ada kan. Artinya udah ada undang-undangnya ada. Karena tadi maksudnya Pak Redma itu Bu Mira itu loh tadi pengaturan upah ya Pak Redma ya, yang tidak nyantol ke undang-undangnya kan. Sebenarnya sih bukan kepastian hukum ya, tetapi bicaranya adalah kepastian bagaimana meminimkan memberikan hak pekerja buruh terkait dengan pesangon dan upah. Itu sih kalau saya lihat, jadi bukan kepastian hukum tapi kepastian bagaimana memberikan secara minim upah dan pesangon pekerja buruh. Terima kasih Bu Mira. Terakhir singkat saja Pak Redma, apa harapannya mungkin dari pemerintah ya untuk membantu pengusaha tekstil nih Pak? Iya, kalau menurut saya terkait kondisi sekarang, kondisi permasalahan di teman-teman pekerja kan adalah permasalahan ikutan ya. Jadi
memang permasalahan utamanya yang harus diselesaikan gitu. Jadi kami melihat kondisi Eropa, Uni Eropa, Amerika Serikat lagi bermasalah, pasar dalam negeri yang harus menjadi patokan, menjadi jaminan pasar bagi produk dalam negeri. Jadi sehingga masalah ikutan seperti yang tadi PHK ini bisa kita minimalisir. Baik. Kita harap memang kondisi yang tidak mudah ini bisa dibicarakan ya, dengan tentunya menjaga tentu hidup bagi semua termasuk pengusaha dan buruh. Saya berterima kasih kepada Ketua Umum APSYFI Pak Redma dan juga Presiden Aspek Indonesia Ibu Mira. Selamat siang Pak Redma dan Bu Mira. Siang. Selamat siang.